Pemirsa, dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, parpol, tokoh budaya, pensiunan TNI Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, pelantikan para kepala badan, dan pelantikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, A.M. Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Ya, tentunya saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan. Dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah mengadu gerakan saya seperti ini. Terima kasih. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Penghargaan yang diberikan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Pramadharma, dan Bintang Sakti. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh polisi. Pepet tuteng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Sementara itu, keluarga juga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Keluarga almarhum diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah Arya Daru dinyatakan meninggal dunia. Disebutkan Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun hanya centang 1 dan esok paginya pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Keluarga mengira ponsel tersebut sudah dibuka pihak kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan ponsel utama Arya justru hilang dan kini belum ditemukan. Kejanggalan lain muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif, sementara istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya dan saat ini tak bisa lagi login ke akun almarhum. Itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Selain itu, keluarga juga menyebut sempat menerima sebuah amplop 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Amplop tersebut berisi 3 benda, yakni gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga kamboja. Amplop tersebut dititipkan kepada asisten rumah tangga di rumah duka usai pengajian digelar. Tidak berhenti di situ, keluarga melalui kakak ipar almarhum menyebut makam Arya Daru pun sempat dirusak orang tak dikenal dan belum diketahui apa maksud serta siapa pelakunya. Tim Liputan News melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan News melaporkan.